Halo Sobat Movie, jumpa lagi di channel Ane Kerang Movie. Di kesempatan kali ini, Ane akan meringkas alur film yang berjudul Mission Impossible yang rilis di tahun 1996. Film ini bertemakan mata-mata, tapi jangan kaget jika semua alat yang mereka gunakan itu tergolong jadul. Secara nih film rilis di tahun 90-an ya guys. Oh iya, pemeran utamanya adalah Tom Cruise. Tanpa berlama lagi yuk langsung aja crot. Di awal film diperlihatkan beberapa agen IMF yang merupakan pasukan khusus CIA sedang melakukan operasi penjebakan penjahat. Dan tentu saja lakon kita salah satu dari agen tersebut. Ia adalah Ethan Hunt. Kali ini dia menyamar sebagai Pak Tua dan berhasil mengorek siapa the boss dari mereka. Setelah mendapatkan info itu, Ethan pun mencekoki nih penjahat dengan racun. Dia pun modiar. Adegan pun berganti ke salah satu agen veteran, sebut saja Mr. Pell. Dia hendak ke suatu tujuan dengan pesawat, tapi tiba-tiba seorang pramugari memberikannya sebuah kaset. Ternyata kaset itu berisi sebuah misi dari IMF. IMF ingin Pell mengejar seorang pengkhianat kedutaan yang bernama Alexander. Pengkhianat itu telah mencuri data anggota IMF yang disebut dengan daftar NOC. Namun data itu masih belum lengkap, maka dari itu di sebuah acara kenegaraan, Alexander akan melakukan aksinya mencuri sisa-sisa data itu di sana. IMF berharap Pell bisa memfoto aksi si Alexander itu. Dan tentu saja mencari info siapakah yang bertransaksi dengan Alex. Dengan itu pihak IMF akan mengirimkan bala bantuan sebagai tim, dan tentu saja salah satunya si pemeran utama kita, yaitu Ethan, sebagai pemimpin tim tersebut. Setelah rekaman usai, kaset itu pun meleduk secara otomatis. Di hari berikutnya mereka telah berkumpul dan Pell mulai menjelaskan misi serta strategi yang akan mereka lakukan. Dan tentu saja Ethan bertugas menyamar sebagai orang penting agar bisa masuk ke acara kenegaraan itu bersama dengan Sarah. Hannah bertugas mengawasi segala gerak-gerik Alex. Jack bertugas membobol keamanan identitas serta keamanan akses di acara tersebut. Sedangkan Claire bertugas mengawasi keadaan di luar gedung. Sebelum pertemuan usai, Pell berharap misi ini harus sukses. Karena jika gagal, daftar anggota mata-mata mereka bisa terekspos oleh para musuh. Mereka pun melakukan aksinya dan sudah ada di posisi masing-masing dan berhasil menemukan sang target, yaitu Alexander. Sarah pun menyemprotkan cairan UV agar Hannah bisa menandainya dengan kacamatanya. Sedangkan Jack berusaha membobol keamanan di sana, tapi dia agak lelet. Ethan yang mulai bergerak mengalami kesulitan dengan akses lift yang membuat pihak keamanan mulai curiga. Tapi mereka berhasil mengatasinya dengan beberapa waktu. Ethan dan Sarah pun bisa memasuki ruangan tersembunyi itu dan meletakkan kamera di sana. Di sisi Hannah mulai melaporkan jika Alexander menuju ke arah Ethan dan mulai memasuki lift. Jack yang kesulitan membuka pintu lift itu pun terpaksa harus dibantu oleh Pell. Sambil bersembunyi mereka memastikan keberhasilan misi mereka. Setelah mendapatkan bukti, Ethan dan Sarah keluar serta meminta anggotanya menyudahi misinya. Namun sepertinya mereka mulai ketahuan. Jack dan Pell mulai kehilangan akses mereka dan tak bisa menghentikan pergerakan lift yang secara tiba-tiba. Sehingga Jack mengalami nasib naas, dia pun tewas di tempat. Semua anggota mendengar kematian Jack, mereka pun mengalami ketegangan. Di sisi Pell segera berlari menuju ke lokasi Ethan. Tapi di tengah perjalanan dia merasakan firasat buruk, dia merasa sedang diikuti. Sedangkan Ethan dan Sarah melihat pergerakan Alexander selanjutnya, tapi Pell meminta untuk menghentikan operasi segera karena ada kejanggalan. Namun Ethan bersikuku sehingga dia meminta Sarah untuk mengikuti Alexander, sedangkan dirinya akan pergi membantu Pell. Tapi itu terlambat. Di tengah perjalanan, Pell sudah bersimbahan darah tertembak oleh seorang yang tak diketahui. Ethan pun meminta Sarah membatalkan misinya.
Namun dia sudah terlalu jauh, nanggung, mending lanjut aja, sehingga tak sempat menjawab perintah, yang membuat Ethan khawatir dan segera berlari menuju ke lokasi Sarah. Di tengah itu juga dia mendapati mobil Claire yang meleduk, hingga mendapati Sarah dan Alex yang sudah tak bernyawa. Nampak secara tiba-tiba polisi datang ke lokasi itu, Ethan pun kabur. Lalu dia pun menelpon seorang atasan di wartel terdekat. Ethan menceritakan segala kejadian itu hingga dia bisa melakukan pertemuan dengannya di sebuah kafe remang-remang. Sebut saja dia Katrit. Katrit mencoba menenangkan Ethan. Dia berusaha mencari jalan keluar baginya. Maka dari itu, Katrit telah menyiapkan paspor dan identitas baru agar Ethan bisa kabur ke luar negeri. Dan sisanya dia yang akan mengurusnya. Tapi setelah mengamati sekelilingnya, Ethan merasa semua orang di ruangan itu sama seperti orang-orang yang dia temui di acara kenegaraan. Dia menganggap IMF mengirimkan tim lain selain timnya. Katrit pun menjawab dengan asal muasal misinya bisa terjadi. Jika suatu hari 2 tahun lalu IMF berhasil memecahkan pesan rahasia pengedar senjata yang bernama Max. Max yang berkemampuan menyamar dan ahli menyuap agen, kali ini dia menyuap agen CIA yaitu Alexander. Dan berhasil membeli daftar mata-mata atau daftar NOC darinya. Dan itu disebut operasi 314. IMF mengetahui itu dan mencoba mencari pengkhianat lainnya dengan memancing Alex menggunakan daftar palsu. Dan itu berhasil. Katrit pun mengungkapkan sangat sulit untuk mencari pengkhianat itu. Lalu dia mulai menuduh Ethan karena dialah satu-satunya yang masih hidup dari timnya. Katrit terus melontarkan tuduhannya dan membuat Ethan merasa dijebak. Ethan emosi lalu melemparkan bom permen karet sehingga bisa kabur dari mereka. Ethan yang berhasil kabur ke rumah persembunyiannya pun mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang operasi 314. Namun tak ada hasil. Ketika dirinya mengalami kebuntuan sekilas melihat Alkitab di depannya, dia pun mengingat sesuatu tentang Ayub 3.214. Lalu membacanya hingga mendapatkan pencerahan dan melanjutkan pencariannya di sebuah website. Dia akhirnya menemukannya dan dapat mengirimkan email kepada Max jika dirinya ingin bertemu. Sambil menunggu balasan, Ethan terus membaca Alkitabnya dengan kondisi kelelahan fisik dan kelelahan mental. Dia pun mulai berhalusinasi tentang Pel yang ternyata itu sebenarnya adalah Claire. Ethan tak percaya jika Claire masih hidup karena dirinya melihatnya meledak bersamaan dengan mobil miliknya. Ethan mencurigainya berkhianat, namun Claire dapat menepisnya dan berhasil mendapatkan kepercayaan Ethan kembali dengan beberapa alibi. Setelah itu Ethan menceritakan segalanya jika dirinya dijebak terlibat dengan Max, si pengedar senjata, tentang transaksi jual beli daftar NOC. Ethan berpikir jika yang menjebaknya menggunakan nama samaran Ayub. Dan untuk menemukan Ayub, dia berencana bertemu dengan Max secara langsung dengan menawarkan daftar asli NOC. Di tengah perbincangan mereka, Max membalas email Ethan yang berpura-pura sebagai Ayub. Max menerima permintaan pertemuan mereka. Dengan kode membeli rokok Dunhill lalu meminjam korek kepada salah seorang di sana, Ethan pun diantar ke hadapan Max dengan penutup kepala. Sesampainya di sana, dengan cengar-cengir Ethan meminta $150.000. Tapi nih wanita yang menyamarkan namanya sebagai Max menolak dan mulai mengetahui jika pria di hadapannya bukanlah Ayub. Dia pun mulai meninggalkannya. Tapi Ethan menyeletup jika disk yang Max terima adalah palsu. Itu jebakan untuk menemukan pengkhianat internal. Tapi Max tak percaya yang membuat Ethan belak-belakan jika dia ingin tahu siapakah Ayub. Namun Max menjawab tak tahu identitas Ayub sesungguhnya. Ethan terus mencoba bernegosiasi agar bisa bertemu dengan Ayub. Dia menjanjikan daftar NOC yang asli. Namun Max tetap tak percaya jika disk yang dia terima itu palsu. Ethan pun mengungkapkan jika disk itu dilengkapi dengan pelacak.
Jika tak percaya, coba unggah aja, dan dalam waktu 2 menit agen sekitar pasti akan menggerebek tempat ini. Max pun mencoba mengunggahnya dengan alat detektor sinyal pelacakan di sampingnya, dan sinyal itu perlahan naik. Tapi Max masih belum percaya. Dia meminta anak buahnya mengeceknya di luar, dan benar para agen mulai terlihat bergerak, dan salah satunya adalah Katrit. Katrit melihat targetnya tak dapat dia temukan. Dia menganggap Ethan terlibat. Katrit pun memerintahkan anak buahnya berjaga di setiap bandara dan menargetkan orang terdekat Ethan. Setelah itu di sisi Max mulai mempercayai Ethan dan mulai bernegosiasi tentang daftar NOC kembali. Karena Max merasa ditipu oleh Ayub. Di sisi Ethan meminta 10 juta dolar dan tentu saja Ayub juga sebagai pertukaran daftar NOC itu. Max pun menyetujuinya. Ethan pun sudah mendapatkan beberapa pesangon, lalu dirinya bersama Claire mencoba menyewa duo hacker handal untuk mengunduh daftar NOC di markas CIA. Mereka adalah Luther dan Krieger. Namun Luther mengungkapkan tak bisa mengunduhnya dari jauh, dia harus di lokasi. Karena komputer target tak terhubung jaringan umum. Komputer itu memiliki jaringan secara independen. Ethan pun menyanggupi itu dan dirinya lah yang akan ke lokasi. Mereka pun mulai melakukan operasi dengan keahlian Luther meretas alarm di sana. Mereka berhasil masuk dengan menyamar sebagai damkar. Lalu Claire berganti menjadi staf dan bertugas mendekati sang penjaga area dan meletakkan obat mual di minumannya, beserta alat pelacak. Sedangkan Ethan dan Krieger lanjut menuju lokasi target melewati lubang udara. Karena Ethan bekas CIA, dia tahu jebakan apa aja yang ada dan dengan mudah menghilangkan jebakan laser. Ruangan itu juga dilengkapi kepekaan suhu, tapi itu tak masalah. Dan karena lantainya juga tertanam sensor kepekaan berat, dengan standar berat badan sang penjaga, maka Ethan harus bergelantungan, hingga berhasil merekam ID sang penjaga. Dan tanpa berlama-lama, Ethan pun berhasil mengunduh daftar NOC itu. Dan meskipun ada sedikit kendala, mereka berhasil keluar dari sana dengan mulus. Sekembalinya dari misi, sempat terjadi ketegangan di antara mereka karena Krieger menuntut uang jatahnya. Namun Ethan dapat menanganinya dengan mudah. Lalu Ethan pun mempercayakan kepingan disk itu ke tangan Luther. Di tengah itu juga Ethan mendapati berita TV jika ibu dan pamannya dipolisikan karena pengedaran narkoba. Sontak dia kepikiran jika itu rencana Katrit untuk memancingnya. Dia pun keluar segera mencari wartel terdekat dan menghubungi Katrit. Katrit telah menduga itu sehingga dia memerintahkan rekannya melacaknya. Katrit juga mencoba mengulur waktu panjang kali lebar hingga dia mendesaknya agar Ethan menyerah. Tapi Ethan adalah mantan agen pro. Dia tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk melacak. Dia pun segera menutup teleponnya yang membuat Katrit kesal padahal kurang 3 detik lagi dia berhasil melacak Ethan. Setelah itu Ethan dikagetkan sosok Mr. Pell yang masih hidup tepat di depannya. Pell pun mulai menceritakan jika Katritlah sang pengkhianat. Katritlah yang telah menembak dirinya. Tapi Ethan mulai mengeluarkan gambaran dalam pikirannya jika kematian Jack adalah ulah Pell yang telah menutup akses kendali Jack. Dan Pell juga menembak dirinya sendiri lalu menunjukkan darahnya itu melalui kamera kacamata. Ethan juga berasumsi jika ada satu orang lagi yang membantu Pell. Dia teringat pisau yang menusuk Sarah dan Alex, sama seperti kepunyaan Krieger. Ethan juga mulai mencurigai Claire secara dia adalah mantan istri Pell. Tapi dia masih berpikir tak mungkin Claire terlibat, mungkin saja Pell sendiri yang meledakkan mobil itu. Dengan tak menunjukkan rasa kecurigaannya kepada Pell, Ethan menceritakan rencananya untuk memancing Katrit dengan bertransaksi daftar NOC yang asli dengan Max di gerbong kereta api.
Adegan pun berganti ke hari transaksi mereka. Di dalam gerbong, Max mendapatkan disk daftar NOC yang dia inginkan dan itu asli. Sedangkan Ethan akan mendapatkan uangnya yang 10 juta dolar di gerbong belakang bersamaan dengan Ayub yang akan mendatanginya. Di dekat Max sudah ada Luther yang mencoba menggagalkan Max mengunggah isi disk itu dengan sinyal pengacau. Tapi itu gagal karena dirinya melihat sosok Catherine di sana. Claire juga mengabari Ethan jika ada Catherine di sana. Ethan pun menyuruhnya segera mengambil uang di gerbong bagasi. Tapi sesampainya di sana, Claire mendapati sosok Pel dan melontarkan kata-kata tentang rencana mereka membunuh Ethan. Mendengar itu, Pel pun terdiam dan ternyata itu adalah Ethan yang menyamar. Ethan merasa tak percaya dengan keterlibatan Claire. Tapi tiba-tiba Pel datang dengan menodongkan senjata. Dia ingin uang 10 juta dolar itu. Dia pun mendapatkannya. Namun Ethan berhasil memojokkannya dengan menyorot wajahnya dengan kamera kacamatanya agar Catherine tahu Pel masih hidup. Pel pun panik sehingga menembak Claire dan membuat Ethan sempoyongan. Pel berusaha kabur dengan jemputan Krieger, tapi Ethan berhasil mengejar dan mengaitkan tali itu ke gerbong. Helikopter pun tertarik ikut masuk terowongan. Lalu Pel terus berusaha naik ke helikopter itu, tapi Ethan terus membayang-bayanginya hingga berhasil meletakkan bom permen karet yang membuat helikopter itu meleduk. Sedangkan Ethan terlempar dan hampir naas, namun masih selamat. Di sisi Max gagal mengunggah isi disk itu karena kehilangan sinyal internet saat di dalam terowongan, yang membuatnya tertangkap oleh Catherine. Dan setelah kejadian itu semua, Ethan telah dibebaskan dari segala tuduhan. Dan tentu saja film pun tamat.